Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Bang Tektro, si teknisi katro. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di depan saya sudah ada HP Vivo Y91 atau Y93 ini. Wujudnya sama saja, entah Y91, Y93 atau Y95. Saya kurang begitu paham ya, tapi yang pasti untuk LCD-nya sama saja. Ini HP-nya sebenarnya hidup, tapi kondisi layarnya ngeblank ya. Untuk memastikan kerusakannya pada mesinnya atau pada LCD-nya, kita harus melakukan pengetesan LCD terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Kalau dilihat dari samping ya agak kelihatan ya untuk posisi LCD-nya ngeblank. Oke, langsung kita bongkar saja HP-nya. Untuk membukanya kita bisa buka dari bagian yang paling mudah, yaitu tempat slot SIM. Hati-hati ya, jangan langsung ditarik. Kita lepaskan dulu bautnya, baut penutup atau penutup soketnya ya. Kita harus lepaskan dulu untuk melepaskan soket fingerprintnya. Setelah terbuka baru kita bisa lepas untuk soket fingerprintnya. Selanjutnya kita copot soket baterainya, lalu kita tes menggunakan LCD yang lain. Bisa LCD baru, bisa LCD yang bekas tapi yang masih nampil gambarnya ya. Saya siapkan dulu untuk LCD-nya. Untuk LCD-nya ini kemungkinan beli online ya, karena yang punya HP datang sudah membawa dengan LCD yang barunya. Jadi saya hanya melakukan pengetesan. Jika memang oke, ternyata hanya LCD-nya, bisa kita lanjut ke pemasangan LCD-nya. Hati-hati saat pemasangan soket LCD, jangan sampai soket LCD-nya rusak. Yang di LCD rusak, apalagi yang di mesinnya jangan sampai rusak. Oke, langsung kita nyalakan. Bismillah. Alhamdulillah ya, HP-nya nongol logo Vivo-nya. Berarti ngeblank itu memang benar LCD-nya yang bermasalah. Ternyata yang punya HP itu lebih paham ya, tanpa dicek ke tukang servis terlebih dahulu, tapi sudah disiapkan dengan LCD yang baru. Ya wes lah, oke, nggak apa-apa. Lanjut kita ke pengetesan untuk LCD-nya. Kalau kita pengetesannya oke, kita bisa lanjut ke pemasangan LCD-nya. HP sudah masuk ke menu. Lanjut saya tes untuk bagian touchscreen-nya. Ini piye to iki? Sentuhannya kok apa harus pas di bola-bola? Oh iya, pas di bola-bolanya baru bisa digeser ya. Maklum lah, agak katrok sedikit lor. Kalau untuk yang model tema-tema aneh atau yang aneh-aneh itu memang kadang saya agak sedikit bingung ya. Apalagi yang waduh temanya gelap aneh gitu, masih bikin pusing kadang. Oke, seperti biasa saya tahan dan saya tekan dan tahan salah satu aplikasi. Kalau bisa kembali seperti semula, berarti touchscreen-nya nggak ada masalah ya. Oke, touchscreen udah nggak ada masalah, kita bisa lanjut ke pemasangan. Kita copot lagi soket LCD dan soket baterainya. Lanjut kita lepas baterainya. Untuk yang mau proses penggantian baterai, berarti prosesnya sampai di sini saja ya. Kalau untuk yang mau melakukan pergantian
LCD, bisa ikuti sampai ke step berikutnya. Proses ini tanpa saya edit itu hanya sekitar 20 menitan ya, jadi cukup cepat. Kalau sudah ada LCD-nya, udah ada yang penyakitnya pasti, itu prosesnya cepat ya. Kalau untuk kalian yang mau mengganti LCD sendiri, itu kurang lebih hanya memakan waktu setengah jam saja, kita sudah bisa melakukan pergantian LCD sendiri. Yang penting berhati-hati saat pemasangan soket LCD-nya atau soket baterainya, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Dan saat pengeleman juga kita harus berhati-hati, jangan terlalu banyak, nanti takutnya lemnya bisa melebar kemana-mana atau menyerap ke dalam LCD-nya. Lanjut, saya copot untuk LCD yang lamanya terlebih dahulu. Saya tambahin sedikit pelumas ya, saya menggunakan bensin ya kalau untuk pelumas, karena untuk cairan IPA yang biasa buat bersihin PCB itu harganya lumayan, 500 mili atau setengah liter itu di kisaran 20.000. Kalau bensin pertama aja seliter hanya 15.000 ya. Di video ini nggak ada yang saya percepat ya, hanya sedikit yang saya potong, tapi untuk videonya nggak saya percepat. Jadi ikuti saja prosesnya pelan-pelan, atau boleh di skip ke yang inti-inti saja juga nggak apa-apa. Setelah LCD terlepas, kita lanjut ke pembersihan sisa-sisa lem yang ada pada LCD-nya. Bisa kita gunakan bensin lagi untuk memperlunak sisa-sisa lemnya ya. Gunakan obeng min yang kecil untuk membersihkan sisa-sisa LCD-nya. Kalau menggunakan cairan seperti bensin atau thinner, usahakan jangan sampai terciprat pada bagian kameranya. Kalau mau lebih aman lagi, kamera depannya bisa dilepas terlebih dahulu. Saya bersihkan dulu untuk sisa-sisa LCD yang ada pada framenya.
Setelah dirasa bersih, kita lanjutkan, kita buang dulu untuk segel yang ada di LCD. Jangan sampai pas udah kita pasang tapi segelnya belum kita lepas, nanti kesannya agak gimana gitu. Kalau menurut saya sih kurang serak aja kalau masih ada segel yang menempel pada LCD-nya dan terjepit di antara LCD dan framenya ya. Jadi pastikan untuk segelnya kita bersihkan terlebih dahulu atau kita lepas terlebih dahulu. Untuk yang bagian bawahnya bisa kita lepas, bisa tidak, yang penting untuk bagian sampingnya itu pastikan bersih dari segel-segel. Jadi saat kita lem jangan sampai ada segel yang masih nyangkut di framenya ya. Pastikan semuanya bersih, jangan ada sisa lem yang ada nanti di bawah LCD-nya, karena kalau ada sisa-sisa lem itu bisa mengakibatkan LCD-nya agak sedikit dent ya. Kalau menurut saya biasanya sih ada sisa-sisa lem, kata kita agak sedikit teledor, jadi membuat LCD-nya itu ada dent atau titik putih atau white spot atau apalah namanya, yang membuat tampilan LCD-nya itu juga kurang bagus kalau menurut saya. Lanjut kita bersihkan, kita bersihkan lanjut kita kasih lemnya ya. Ini lemnya udah sakaratul maut, ini tinggal sedikit, jadi harus di tekuk-tekuk ya biar keluar lemnya ya. Nggak usah terlalu over dalam pemberian lem yang ada pada bagian framenya. Jangan wah ini kasih lemnya yang banyak biar kuat, nggak usah terlalu kuat, karena ini juga untuk tipe Vivo ini dudukan untuk lemnya itu saya rasa juga masih cukup lebar, jadi nggak harus over pun, harusnya sih udah kuat ya. Kita lanjut copot dulu double tip yang ada di bawah fleksibel LCD, tapi jangan, kalau saya biasa sih nggak langsung saya rekatkan ya, saya pasang LCD-nya dulu baru fleksibelnya saya tarik, saya paskan pada soket LCD yang ada di mesinnya. Lanjut pasang LCD ke frame, sembari kita tarik bagian fleksibel LCD-nya biar lem atau double tip yang kita pasang tadi itu bisa merekat dan nggak mengganggu pada bagian bawah LCD ya. Kalau nggak kita tarik, dia LCD-nya nanti untuk area bawahnya agak sedikit mangap, kurang bisa rapat. Setelah kita pastikan LCD-nya oke, lanjut kita ke pengetesan sekali lagi. Jangan sampai kita karena kita udah tes di awal, setelah kita pasang LCD-nya atau kita lem LCD-nya, kita nggak coba lagi. Setelah kita karetin, kita rapin, nggak taunya misalnya touchscreen-nya error atau gimana, kita harus kerja 2 kali untuk membongkar LCD-nya. Ya bagus kalau waktu kita pembongkaran itu LCD-nya bisa terselamatkan. Kalau misalnya lemnya sudah terlalu kering dan kita coba untuk melepas LCD ulang gitu kan, terkadang ya namanya hari apes itu nggak ada di kalender lur. Jadi selalu berhati-hati ya. Alangkah baiknya sebelum kita lakukan pengencangan, kita tes terlebih dahulu fungsi LCD-nya. Kalau dirasa udah oke, baru kita bisa lanjut ke perakitan ataupun ke pengencangan LCD-nya. Bisa pakai karet, bisa pakai penjepit, atau selera kalian saja. Bisa sembari sambil bersihkan sisa-sisa lem yang ada pada frame LCD ya, atau yang keluar dari celah-celah LCD-nya. Oke, untuk touchscreen oke, kita bisa lanjut ke perakitan atau ke pengencangan. Di sini saya langsung coba untuk karetin saja ya, atau ke
proses pengencangan. Biasanya saya langsung saya rakit, nanti saya karetin belakangan ya, tapi ini saya coba untuk lakukan pengencangan terlebih dahulu. Semuanya selera, kalau mau dirakit dulu nggak apa-apa, kalau mau dikencangin dulu juga nggak apa-apa. Yang penting pastikan LCD-nya itu sebelum kita karetin semuanya itu berfungsi normal, nggak ada kendala ya. Oke, gitu aja untuk kasus kali ini Vivo Y91 atau Y93 ini, tapi kemungkinan Y91 ya, karena untuk penutup mesinnya itu berwarna putih, jadi saya asumsikan ini tipe HP-nya Vivo Y91. Kasus LCD-nya ngeblank, nggak ada gambarnya, hanya menyala lampu LCD-nya saja. Dan setelah dilakukan pengetesan LCD, ternyata memang LCD-nya yang bermasalah. Jadi untuk kasus-kasus yang sama, jika mengalami kasus yang sama, pastikan dulu kita lakukan pengetesan LCD terlebih dahulu. Bisa menggunakan LCD yang baru atau LCD yang bekas, tapi yang masih bisa menampilkan gambar sebelum kita melakukan eksekusi ke yang lain atau ke mesinnya. Gitu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.